Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial pendaftaran PPDB tahun 2023-2024 dengan menggunakan jalur zonasi. Ada beberapa file yang harus kita siapkan. Ya, pertama-tama kita perlu menyiapkan file untuk upload ya. File-file yang akan diupload itu harus di-scan secara jelas dan terbaca. Kemudian ini file-file yang sudah saya siapkan untuk pendaftaran jalur zonasi. Selanjutnya kita akan melihat jadwal pembukaan jalur setiap pendaftaran. Nah, di sini kita buka info PPDB. Kemudian ini ada jadwalnya. Di sini ada informasi terkait persyaratan pendaftaran setiap jalur ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian jadwal. Nah, di sini ada jadwal untuk jadwal jalur zonasi sendiri itu pendaftarannya tanggal 3 sampai 6 Juli 2023, kemudian verifikasi tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2023, pengumuman hasil seleksi itu tanggal 11 Juli 2023, kemudian daftar ulang itu tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2023. Nah, di sini ada cara mendaftarnya, silakan dipelajari dan dipahami. Kemudian kita lanjut dengan membuka laman PPDB daringnya ya, PPDB online-nya. Ya, ini lamannya. Kita buka tab baru. Selanjutnya, nah ini tampilan awal untuk laman atau web PPDB. Ini ada pemberitahuan, silakan kalian baca dan pahami. Setelah itu bisa di close. Selanjutnya, ya di sini ada PPDB online jenjang SMA dan SMK. Saya di sini akan mencontohkan tutorial pendaftaran dengan menggunakan jalur zonasi pada jenjang SMA ya. Kita klik saja jalur zonasinya. Nah, kemudian ini PPDB SMA zonasinya. Kemudian kita pilih calon peserta didik mengisi formulir daftar. Ya, di sini untuk pendaftaran jalur zonasi ya. Sini ada langkah-langkahnya atau prosesnya dari awal nomor peserta, kemudian info peserta, pilihan sekolah, kemudian cek ulang, kemudian sampai langkah selesai. Ya, di sini ada petunjuk pengisiannya, silakan kalian baca dan pahami. Kemudian kita mulai memasukkan NISN. Kita masukkan NISN di sini. Kemudian sekolah asal ini ada dua pilihan, ada dalam provinsi dan luar provinsi. Ini untuk isian luar provinsi. Kita pilih yang dalam provinsi ya. Kemudian jenis lulusan, ini ada isiannya reguler dan paket. Untuk SMP sederajat, kalian pilih reguler. Tahun lulus, kemudian kode keamanan. Selanjutnya kita pilih lanjutkan. Nah, di sini sudah memasuki proses kedua. Langkah kedua, info peserta. Di info peserta ini untuk data asal sekolah, kemudian biodata siswa itu sudah otomatis dan tidak bisa diedit ya. Kita lanjut ke, nah ini untuk alamat siswa. Di sini silakan kalian masukkan sesuai dengan kakak yang berlaku ya. Jadi kakak terbaru, kakak yang sesuai alamat kalian tempat tinggal sekarang. Jadi masukkan alamat siswanya itu alamat kalian yang tertera pada kartu keluarga ya. Saya akan contohkan alamat rumah saya. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Nah, untuk pengisian alamat siswa sendiri itu akan langsung tertera pada kolom
search untuk menentukan titik koordinat. Di sini perhatikan, pastikan kembali titik koordinat sudah sesuai dan benar dengan lokasi rumah ya. Jadi misalkan alamatnya sudah kalian ketik di sini, tinggal kalian bisa cari lokasi. Kemudian ini ada juga di sini untuk deteksi lokasi saya. Jadi saat kalian mendaftar, jika posisi kalian ada di rumah, silakan kalian bisa menggunakan deteksi lokasi saya. Jadi nanti akan secara otomatis langsung dicarikan titik koordinatnya, posisinya di rumah. Jika kalian sedang di luar rumah, kalian bisa memasukkan di kolom untuk searching ini ya. Di sini saya contohkan dulu yang sesuai dengan alamat siswa ya. Tinggal kita cari. Di sini kita cari, ini titik koordinatnya. Ini titik koordinatnya tidak bisa digeser-geser ya. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu alamat kalian sudah tepat atau belum, silahkan kalian pastikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ya. Kita misalkan akan menggunakan satelit supaya bisa melihat posisi rumahnya. Ini bisa di zoom, bisa digeser-geser. Oh, contoh posisi rumah saya sebenarnya bukan di sini, tapi di daerah sini. Ini jaraknya jauh, jadi kita menggunakan titik koordinat. Kalian bisa menggunakan bantuan Google Map ya untuk mencarinya. Ya, kita gunakan Google Map. Kemudian kita masukkan alamat. Nah, ini posisinya. Terus kita gunakan satelit untuk memastikan supaya titiknya benar. Nah, kita bisa geser, pastikan ini alamat saya itu yang sesuai itu di sini. Ini rumah saya posisinya ada di sini. Kita klik, kemudian klik kanan, kemudian pilih titik koordinat ini ya. Kita klik. Sudah disalin ya. Kalau sudah disalin, kita tinggal kembali ke aplikasinya. Kita pastekan di sini. Hapus terlebih dahulu, kita paste atau tempel ya. Selanjutnya kita cari lokasi. Nah, ini posisinya sudah di sini. Kita zoom. Nah, ini titiknya sudah tepat di sini sesuai dengan yang tadi kita tandai titik koordinat ya di Google Maps ya. Kalau sudah sesuai, kita screenshot. Saya biasanya menggunakan aplikasi bawaan dari Windows-nya, menggunakan Snipping Tool. Silakan kalian bebas menggunakan aplikasi apapun untuk screenshot ya. Sini saya contoh menggunakan Snipping Tool. Klik New Snipe. Kemudian klik kiri, tekan, drag sampai batas yang akan kalian screenshot ya. Sudah dilepas dan kemudian pilih file save as. Kita save di sini dengan menggunakan nama dan kita save. Ya, kalau sudah tersimpan, kita lanjutkan proses selanjutnya yaitu data tambahan, itu nomor HP atau telepon yang mudah dihubungi dan juga sudah digunakan untuk WhatsApp juga ya kalau bisa. Di sini saya contohkan saja nomornya, nama orang tua saya contohkan, kemudian domisili, nick ini sesuai dengan yang di kartu keluarga ya. Jadi nicknya itu silahkan kalian lihat di kartu keluarga. Selanjutnya kita pilih lanjutkan. Ya, di sini langkah selanjutnya yaitu unggah berkas. Untuk jalur pendaftaran zonasi sendiri, itu unggah berkasnya itu formatnya JPG, JPEG, PNG, dan PDF. Kemudian ada perhatian, seluruh dokumen yang diunggah harus asli dan dipindai atau scan dengan jelas dan terbaca.
Kemudian kita langsung upload saja ya. Di sini ada beberapa yang harus diupload. Ini ukurannya maksimal, ukurannya 1 mega dan ada bintang merahnya, jadi wajib di-upload semua ya berkasnya. Di sini ada kartu keluarga atau surat keterangan domisili untuk yang mengalami bencana. Kemudian ada akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Ada ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP. Kemudian ada pas foto ukuran 3x4, background merah. Selanjutnya ada tangkapan layar titik tempat tinggal ke titik suatu pendidikan yang tadi sudah kita screenshot ya. Ini contohnya kartu keluarga. Kita pilih kartu keluarga. Selanjutnya akte kelahiran. Ini saya contohkan, kemudian ijazah atau SKL kalau belum ada. Selanjutnya pas foto ukuran 3x4 background merah. Pas foto. Selanjutnya ada tangkapan layar titik tempat tinggal. Ini yang tadi sudah kita screenshot itu ya. Silakan hasil screenshotnya juga di print ya untuk proses verifikasi. Jadi proses verifikasi sambil membawa print out titik koordinat ya. Kalau sudah selesai kita lanjutkan. Nah, ini proses keempat, itu pilih sekolah. Lanjutkan. Nah, di sini ada informasi Anda dapat memilih maksimal 2 pilihan sekolah, peminatan dan potensi. Jadi untuk jalur zonasi ini bisa memilih maksimal 2 pilihan sekolah ya. Kita pilih saja. Di sini ada sekolahnya. Kita klik. Kemudian ada sudah ada radiusnya ya. Ukuran berapa meternya itu sudah ada radiusnya. Kita ini untuk pilihan pertama. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan pilihan kedua, silakan kalian tambahkan lagi. Tinggal kalian searching lagi ya. Saya akan mencontohkan untuk satu pilihan saja ya. Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya proses atau langkah cek ulang. Jadi di sini kalian tinggal mengecek ulang data-data pendaftaran kalian ya, sudah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, tinggal kalian pilih setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian klik lanjutkan ya. Oke, setelah prosesnya selesai, kemudian ada pemberitahuan terima kasih, proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai. Silakan lakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan pendaftaran Anda. Silakan kalian cetak bukti pendaftaran. Di sini perhatian, Anda wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini. Jadi silakan kalian cetak bukti ajuan pendaftarannya ya. Ini bisa di print langsung atau simpan PDF. Saya contohkan untuk simpan PDF. Ya, disatukan dengan file untuk pendaftaran ya, atau folder pendaftaran tadi. Ya, di sini jangan lupa untuk tanda tangan orang tua atau wali, kemudian ada juga tanda tangan siswa yang terdaftar ya. Ini ada 2 rangkap. Silakan kalian lengkapi ya. Kalau sudah, kalian nanti bawa untuk proses verifikasi. Oke, selanjutnya cetak atau print out-nya sudah selesai, berarti proses pendaftaran sudah selesai, pendaftaran online-nya. Sekarang saya akan memberitahu cara untuk mengecek status pendaftaran ya. Kita bisa tutup saja ini. Ini kita tutup juga. Nah, di sini di menu pendaftaran ada pendaftaran online dan cetak ulang pendaftaran. Kita pilih yang cetak ulang pendaftaran. Selanjutnya masukkan NISN.
Kemudian setelah masukkan NISN, cari siswa. Nah, di sini ada biodata siswa. Silakan kalian cek biodata siswanya, kemudian melihat status pendaftarannya ya. Nah, di sini status pendaftarannya itu proses verifikasi. Jadi statusnya itu masih proses verifikasi ya. Untuk yang sudah diverifikasi itu silakan kalian bisa cek juga di sini nanti statusnya sudah diverifikasi. Ada juga misalkan saat proses verifikasi itu tidak sesuai, maka akan ditolak oleh panitia pendaftaran ajuan pendaftarannya. Jadi jika ajuan pendaftarannya ditolak, itu statusnya akan menjadi ditolak dengan alasan nanti ada alasannya, misalkan berkasnya tidak sesuai atau jaraknya tidak valid. Misalkan status kalian ditolak, silakan kalian daftar kembali dari proses awal ya, dari proses nomor peserta, kemudian sampai langkah-langkah selesai, kemudian kalian cetak kembali print out bukti pendaftaran kembali ya. Jadi misalkan ditolak, silakan kalian daftar kembali dan juga melakukan proses pendaftaran online-nya sampai dengan selesai ya. Kemudian cetak atau bukti pendaftarannya dicetak dan di print out kembali. Ya, di sini saya akan mencontohkan status pendaftaran yang ditolak ya. Kita masuk ke cetak ulang pendaftaran, kemudian masukkan NISN. Ya, di sini contoh statusnya yang ditolak. Ada keterangannya juga. Jadi alamat tidak sesuai, kakak silakan daftar lagi. Jadi kalian silakan jika statusnya ditolak, kalian langsung daftar kembali ya, dari proses awal sampai akhir. Ya, di sini saya akan mencontohkan jika proses pendaftaran jalur zonasi kalian sudah terverifikasi ya. Jadi kalau misalkan sudah diverifikasi, kalian silahkan cetak ulang pendaftaran untuk melihat statusnya kembali. Kemudian dimasukkan listen. Ya, di sini jalur zonasi, kemudian statusnya sudah diverifikasi ya. Statusnya sudah diverifikasi. Selanjutnya kalian bisa mengecek di menu seleksi apakah nama kalian sudah tercantum atau belum di hasil seleksi ya. Ya, kita bisa kembali ke menu hasil, kemudian pilih sekolah. Ini sekolah tujuan. Di sini adalah contoh-contoh nama yang sudah terverifikasi, statusnya sudah terverifikasi. Ini contohnya, kemudian jaraknya juga ada ya. Di sini sudah otomatis ranking ya, jarak atau radiusnya. Sini yang tadi saya contohkan untuk mendaftar sudah ada namanya. Silakan kalau misalkan kalian mengecek di hasil seleksi ini nama kalian sudah muncul, sudah tertera, berarti kalian sudah berhasil untuk proses pendaftaran jalur zonasi. Ya, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.